Bila aku kali ini bakal ngajar PBM, tapi kita juga sambil belajar bareng-bareng ya. Terus kita di sini bakal bahas tentang baku dan tidak baku. Sebelum itu aku mau nanya dulu nih ke kalian, kalau kalian dari angkatan berapa aja nih? Boleh chat di itu ya, di kolom chat coba. Oh ya, jadi cara belajarnya aku di sini bakal ngasih dulu materi. Setelah itu kita bakal latihan soal ya di Kahoot. Nanti ada, kalau yang pertama, ranking pertama, nanti bakal aku kasih hadiah. Hadiahnya berupa pulsa, oke? Jadi tunggu sampai akhir ya. Kita bakal main. Terus gamesnya juga, Kahootnya juga sebenarnya nggak susah sih, soalnya materinya juga kan baku sama tidak baku. Itu materi yang simple gak sih? Tapi muncullah di UTBK. Ada Lia dari angkatan 2023. Hai Lia. Terus ada Ines juga dari angkatan 22. Wih, hai Ines. Halo juga. Terus ada Rita Octavia, angkatan 2023. Keinget nama guru aku namanya Bu Rita. Oh itu, Bu Rita juga guru bahasa Indonesia aku dulu. Aku suka banget bahasa Indonesia. Terus ada Nak juga angkatan 23. Hai Nak. Terus ada Cici lucu namanya. Hai Cici, angkatan nomor 2. Oke. Kalian ini berarti kan ada yang 22, ada yang 23. Berarti ada yang habis itu ya, dari pulang sekolah gitu. Ada yang bisa sempet-sempetin. Makasih banget udah sempetin buat ikut Zoom kali ini. Halo, iya angkatan 23, wih. Terus ada Reta juga angkatan 22. Oh, berarti ya bener ya, mendominasinya angkatan 22 sama 23. Keren. Oke, sekarang mau kita mulai aja. Oke, aku di sini dari keperawatan Unpad. Walaupun aku di sini bakal ngajar PBM, kan bahasa Indonesia ya. Tapi padahal kalau keperawatan itu biologi, cuman aku pengen ngajarnya bahasa Indonesia aja. Karena aku suka bahasa Indonesia, guys. Oke, kita mulai ya. Jadi, kata baku. Kata baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Biasanya, kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Ya, jadi biasanya kata baku itu udah sesuai dalam PUEB ya, pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu itu EYD, cuman diganti jadi PUEB sejak tahun 2015, guys. Oke. Terus kata baku itu biasanya kata yang suka ada di kamus gitu. Kalau sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Ya, jadi kita itu lebih sering ngegunain kata tidak baku daripada kata baku. Tapi kita juga tidak boleh melupakan kata baku ya. Nggak ada salahnya sih kalau kita menggunakan kata tidak baku. Tapi ya tadi kata aku, jangan dilupain ya kata baku. Karena kata baku itu kan digunain dalam acara-acara resmi atau misalnya kayak di surat-surat atau di kayak ya surat resmi gitu. Biasanya kita gunainnya kata yang baku. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aman sampai sini? Kalian boleh chat di sini. Kalian pasti tahu kan apa bedanya kalimat kata baku sama kata tidak baku. Terus sering-sering baca KBBI gitu. Soalnya di situ kita tuh bisa tahu makna kalimat, terus kita bisa tahu mana kata baku, mana kata tidak baku. Kalau kalian ada yang mau ditanyain, bisa itu di kolom chat ya. Atau kalau udah paham, ketik aman atau ya bebas. Oke? Aman nggak? Nggak bakal gigit ketika aja. Oke, aman Naya. Dan Naya, aman. Ines aman. Oke. Terus nih ya, aku kasih rekomendasi ke kalian. Tapi ini aku nggak di endorse ataupun nggak di apa.
Ini ada KBBI, V itu kan 5, KBBI 5. Aku ini sempat direkomendasiin sama guru bahasa Indonesia aku pas SMA kelas 10. Jadi kalau yang sebelah kiri di aku, yang ini nih, yang cokel, apa ya, yang KBBI 5 itu tuh KBBI yang offline. Kalian bisa akses tanpa kuota juga bisa. Sedangkan kalau yang sebelah kanan itu ada KBBI Kemendikbud, itu daring, KBBI daring. Nah, itu harus pakai kuota biasanya. Maka aku lebih sering menggunakan yang KBBI yang ini, KBBI 5, karena itu bisa diakses offline. Cuman kalau mau yang lebih apa ya, yang lebih terbaru, terus yang lebih banyak artinya, ini lebih lengkap yang KBBI daring, karena kan terus diperbarui. Sedangkan kalau KBBI 5 itu ya gitu offline, jadinya yang belum terlalu diperbarui gitu. Cuman kalau yang nggak ada kuota, lebih banyak ini sih. Ini bisa diakses kapanpun. Kalau lagi nggak ada kuota, ya tinggal buka ini. Yang mau cari arti apa, tinggal cari ini. Tinggal pakai buka ini. Di sini juga ya, misalnya kalau kita tulis nih, contohnya coklat. Tapi kalau kita cari di KBBI 5 itu, coklat. Di situ tuh ada tulisannya. Kalau coklat itu kata yang tidak baku. Sedangkan kalau kita cari kata coklat, ada E-nya, itu tuh kata baku, terus ada nih artinya, jadi gitu. Jadi kita bisa bedain. Aku juga kan suka bingung ya, mana yang baku, mana yang enggak. Nah, di sini tuh ada jawabannya. Terus kalau ini, sedangkan kalau ini coklat, di sini ada tulisannya nih, bentuk tidak baku. Bentuk tidak bakunya coklat gitu. Tanpa kita cari lagi. Tuh, di sini ada artinya juga. Oke, tapi sebenarnya sama aja ya kalau artinya ini 11-12 sih. Kalau kalian ya, aku tanya, kalian mendingan yang offline apa yang online ya? Coba komen. Ini kayaknya kedengeran nggak ya lagu ini? Lagi ada acara di luar. Mau kalau kedengeran kayak ada lagu. Online, offline. Kata Eka online, kata Naya offline, kata Ines offline. Offline. Berarti mendominasi yang offline ya? Ya karena emang kalau gak ada kota tinggal buka. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalian harus sering-sering buka KBBI ya, karena banyak banget kata baku sama kata tidak baku. Terus ya, kata tidak, kadang ya kita tuh tahu itu tuh kata baku, sedangkan tidak baku. Misalnya coklat, kita tahu coklat itu baku misalnya. Ya, padahal yang bakunya itu coklat pakai E. Terus apa lagi ya? Banyak deh kata-kata yang tidak baku sebenarnya baku. Pokoknya gitulah, banyak yang ketukar. Terus ya, kalau dari aku, kata baku sama tidak baku juga muncul di UTBK pas aku. Soalnya tuh, coba ya, kata kalian, kok kecil? Tadi ini bisa gak ya? Oke, aku kasih ini. Yang baku yang atas atau yang bawah? Kalau kata kalian, Celcius atau Celsius? Bakunya yang mana ya? Yang atas. Terus atas. Kata ta atas, kata lia atas. Atau ada yang mau jawab lagi? Atas, bawah. Nggak bakal digigit kok. Oke. Oke, aku kasih tahu ya. Yang atas. Kata keke. Oke, mendominasi jawabannya yang atas. Padahal sebenarnya kata bakunya itu yang bawah, Celsius. Kalau mau pakai yang atas itu harus di garis miring ya. Harus dimiringin soalnya itu masih kata bahasa asing. Nah, di UTBK waktu aku ada loh itu. Nah, anehnya juga aku tuh malah jawab yang apa ya? Ditanyainnya tuh gini, mana yang penggunaannya tuh salah. Terus ada Celsius ini. Seharusnya kan jawabannya Celsius, salah. Tapi aku tuh malah jawab apa gitu yang ada imbuhannya. Terus ada juga, ada ini.
ada kayak kecil. Oke, ada kongres, ada kongres. Nah, di UTBK aku juga ada ini, ada pilihan Celcius, ada pilihan kongres. Kalau yang ini, yang bakunya yang atas atau yang bawah nih? Boleh jawab? Gak bakal digigit kan? Gak bakal digigit. Bawah, kata Adinda. Terus, kata Cici juga bawah. Tas bawah. Kata Ta bawah. Kata Ana bawah. Kata Sa bawah. Kata Kamil bawah. Wah, berarti mendominasinya bawah ya? Iya benar. Kalau ini, oh iya kata Naya juga bawah. Maaf, Kak, warnanya kurang gelap. Oke, bentar. Aku yang hitam. Nah, ini kelihatan nggak? Hewu. Iya kan? Atau masih kurang gelap? Ini, oh ya, oke, kelihatan. Ya, yang bakunya, oke. Kata bakunya itu yang kongres ya, G-nya 1. Terus kebanyakan kalau kata baku itu cuma butuh 1 huruf aja kalau yang sama. Contohnya kayak dolar sama dolar. Kebanyakan orang ngira kalau kata bakunya itu dolar, L-nya 2. Padahal dolar L-nya 1. Jadi gitu banyak yang masih suka ketukar. Tapi pinter-pinter ya juga di sini, benar, kongres G-nya 1. Nah, itu ada di UTBK aku lah. Pas PBM. Aku PBM itu pertama, jadi tes pertamanya aku ujikan, jadi yang diujikan, jadi aku masih deg-degan gitu. Jadi salah deh, padahal itu harusnya juga tahu ya, Celcius itu masih bahasa asing kalau mau dimiringin. Oke, sampai sini aman nggak? Kalau aman bisa ketik aman ya. Oke, aman kata Adin. Kata Ines aman, kata Kasifa aman, kata Zara aman. Makasih ya udah respon. Oke, kata Tak aman juga aman, kata Keke aman. Oke, sip. Oke, ke bawah. Sekarang terlalu zoom gak sih? Bentar. Ya, oke. Oke, masih kurang ke bawah. Hilang. Judulnya hilang. Nah, kalau ini ada yang kasus pertama ya. Penulisan kata baku dari serapan asing. Nah, kayak tadi ya, Celcius. Dari baca Celcius. Celcius bakunya, apa ketik ya? Bakunya Celcius ya. Oke. Kalau aku keliru atau kalian mau coba cari juga boleh ya. Soalnya singkat aku itu dan aku sempat cari Celcius bakunya. Oke. Udah kejawab Septiana? Celcius pakai S. Oh, iya, tidak bakunya. Bentar. Tidak bakunya Celcius. Sama-sama. Sama Septiana. Oke. Sekarang penulisan kata baku serapan asing. Nah, penulisan kata serapan bahasa asing dari bahasa Inggris itu mirip loh. Contohnya nih, complete. Complete kata bakunya komplit, tapi ejaan bahasa Inggrisnya komplit pakai E ya. Pakai udah digaris bawahi. Bukan komplit. Kebanyakan orang ngiranya pakai I. Padahal sebenarnya yang bakunya itu pakai E. Terus ada analisa. Kata bakunya analisis. Karena ejaan bahasa Inggrisnya juga pakai sis ya belakangnya. Tuh. Udah digaris bawahi juga. Terus ada legalisir. Kata bakunya itu legalisasi karena bahasa Inggrisnya itu legalization. Jadi hampir mirip bahasa baku sama bahasa Inggrisnya itu. Terus nih ya, setahu dari banyak kata baku yang udah aku baca, yang belakangnya ir itu kebanyakan tidak baku. Jadi bakunya itu pakai sasi, yang belakangnya sasi atau sis gitu. Kalau itu baku biasanya. Kalau sir, ir, belakangnya ir, apa ya? Organisir, belakangnya ir, berarti gak baku. Organisasi kan baku. Nah, kayak gitu. Terus ada resiko. Kata bakunya risiko. Kenapa pakai I? Ya karena ejaan bahasa Inggrisnya pakai I, risk.
gitu lah. Aku bacanya riset aja. Terus ada kata tidak bakunya atlet. Kata bakunya atlet. Karena ajaran basicnya atlet pakai E. Terus ada konkret. Bahasa bakunya konkret. Karena dari bahasa Inggrisnya pakai E juga. Bukan konkrete kan, tapi pakai E. Terus ada ekstrim, bakunya ekstrem. Ininya karena pakai E. Terus ada praktek. Jadi yang benar itu kan praktikum, bukan praktikum. Terus apotek. Apotek pakai, biasanya apotek atau apotik yang baku ya. Ada yang tahu nggak kalau apotek sama apotik, mana yang baku? Ada yang mau coba jawab? Terus nanti aku kasih tipsnya, gimana cara bedain mana yang baku sama nggak baku dari apotek. Bentar, ini kursornya mana ya? Aku nggak bisa buka chatnya. Oh, kursornya di sini nih, gak kelihatan. Apotek. Kata kata Septiana apotek, Rizky apotek, Lia apotek, Zara apotek, Naya apotek, Zara apotek, tak apotek. Oke, semua apotek. Dan jawabannya iya apotek. Soalnya adanya kan apoteker, bukan apotiker. Malah jadinya tiker. Apoteker ya. Jadi ya yang benar apotek. Oke, terus ada praktik. Tadi udah praktik yang benernya. Frustasi, ininya frustration. Terus sekretaris. Terus ini bedanya nggak ada nggak ada R sama ada R-nya ya. Terus ini miliar. Nih ada yang biasanya ya orang banyak salah juga nih. Orang-orang bilangnya miliar pakai Y. Padahal yang benar itu pakai I. Jadi miliar. Karena ini juga million, billion. Terus ada kreativitas pakainya V. Karena dari bahasa Inggrisnya itu creativity pakai V. Oke, sampai sini aman nggak? Kalau dari bahasa lain juga ada ya. Contohnya frikadel. Frikadel itu bahasa Belanda. Bahasa Belanda ke bahasa Indonesiain jadi perkedel. Jadi mirip-mirip kalau dari bahasa asing ke bahasa Indonesiain. Oke, aman nggak? Kalau aman bisa ketik aman ya. Sekretari. Mana? Sekretari. Iya, bukannya sekretari. Oh iya, oh ya ini maaf. Ininya malah bahasa Indonesia. Harusnya ya benar sekretari mungkin. Oke, makasih dan sambil koreksinya. Nanti juga bisa cek lagi ya yang lain. Sekretaris. Oke, aman. Kita ke bawah. Bentar, ke bawah. Oke, yang kasus kedua ada semua imbuhan harus ditulis rangkai yang digabung dengan dasarnya termasuk bentuk terikat. Contohnya ada imbuhan yang me-kan, pe-an, ke-an belakangnya. Apa ya? Memaksakan digabung. Terus ada poli, multi. Ini mah udah tahu ya. Kalau poli, multi, ekstra kayak gitu digabung. Misalnya polilinear atau poli apa ya? Ada deh pokoknya kata poli, terus ada multilateral atau multifungsi digabung, terus ekstrakurikuler, terus disintegrasi kan digabung. Aku masih highlight. Kenapa tulisannya kecil banget ya? Bentar. Oh, sudah gedein. Multifungsi digabung. Fungsi, terus ada ekstrakurikuler, kayak gitu. Disintegrasi. Polimedia bisa ya, bisa. Polimedia bisa ya. Adin bisa. Oke, terus dan lain-lain banyak.
yang bisa digabung sebenarnya. Oke. Terus ada one, Polwan digabungkan. Terus Wati. Tapi kalau nama orang, nama orang kan ada yang Wati belakangnya itu. Tapi enggak ya, enggak nama orang. Wartawan bisa ya, bisa. Wisatawan bisa. Ya digabung makanya. Kan digabung tuh. Enggak dipisahkan, enggak jadi wisata, wisatawan. Enggak gini kan, tapi digabung. Yang kata Eka bener, wisatawan. Terus kata emailnya juga wartawan, digabung nggak jadi wartawan kan. Tapi digabung jadi wartawan karyawati. Iya, kata Jadwa bener. Karyawan, karyawati, itu yang belakangnya Wati. Terus Eka, Dwi, Tri, pokoknya itu digabung-gabung. Terus ada yang bahasa Arab juga, iya. Misalnya alamiah, terus duniawi, kan digabung ya, nggak jadi alami, nggak jadi kayak gitu kan. Terus nggak jadi dunia, apa, dunia, tapi kan di yang benar yang atas ya, digabung. Kalau ini di serangkai itu, ditulis serangkai itu maksudnya digabung, ya dipisah kan. Oke. Sampai sini aman nggak? Keren-keren ya. Hinahiyah. 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 Bisa gak? Hijah. Hijahiyah. Hijaiyah. Gak tahu, aku baca kolom chat. Hinahiyah. Kalau hinahiyah itu jarang sih aku temuin jahili. Kalau jahiliyah kan digabung. Jahiliyah bisa digabung. Hijaiyah, ya hijaiyah digabung kan. Nggak jadi hija, spasi iya. Iya, tapi kan digabung nih hijaiyah. Oke, jadi pokoknya selain ini juga banyak kok kata-kata yang digabung. Tulis serangkai. Oke, aman kata Rizky. Oke, kita lanjut. Tuh, di sini juga ada makin banyak. Ada Adi. Ada yang namanya Adi gak ya? Ada Adi. Adi apa ya? Adidaya. Tuh. Terus Eka, Dwi, Tri, Catur. Catur Panca, Dasa. Ini tuh yang kayak Eka, Dwi, Tri, Catur Panca itu kan Dasa kayak gitu. Bahasa Sanskerta ya. Oh ya, ini Adinya 2 kali. Adi, kamu kenapa muncul terus 2 kali? Terus aneka segiga antar kota digabung jadinya. Jadi kita tulis antar kota, antar bangsa itu digabung ya, bukan dipisah. Gak jadi antar kota, tapi yang bener yang atas. Oke. Terus kalau maha itu pernah dijelasin sama mentor-mentor sebelumnya ya. Ada yang pisah, ada juga nih gabung. Kalau pra itu kan sebelum ya. Pra apa? Pra banyak sih. Pra aksara misalnya. Aksara. Aksara itu apa yuk? Pra aksara itu zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Ini aku anak IPA kenapa jadi ini? Prasasti ya, prasasti gabung kan, bukan jadi pra prasasti. Enggak, ini salah yang bawah, yang benar kata email dari tadi. Ya, Pak, sejarah, kata dan Sabil, benar. Pinter-pinter ya. Terus ada pasca, ada ekstra, intra, yang tadi poli, mono, pro, purna, swa. Sebenarnya ada juga aku sempat baca, apa ya, nggak tahu KBBI atau apa. Di situ banyak banget kayak arti-arti kayak mono, ada banyak. Tapi aku mau nyantumin di sini, tapi terlalu banyak, bejibun sekali. Nanti nggak habis-habis slide-nya, guys. Oke, ini ada pro, purna, swa, 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 banyak swasta, apa ya? Ya, swasta juga bisa sih digabung. Guna banyak. Dis, a, im, non, kila. Non, 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 non apa? Non,
Non-blok. Non, banyak non. Ya, non-fiksi. Siapa nih yang suka baca cerita non-fiksi au-au atau apa sih? Yang di Twitter gitu. Mahakarya digabung. Iya, digabung. Digabung. Jadi, kalau kayak mau dijelasin lagi tentang maha gitu, jelasin enggak ya? Kalau maha itu, kalau yang maha sama kata dasar itu, mahakarya bentar. Mahakarya. Kalau maha itu kan emang dipisah. Kalau maha, ini pokoknya udah dijelasin, tapi kalau kalian mau dijelasin juga boleh ya. Maha, misalnya maha karya, maha apa lagi ya? Maha, pokoknya maha, terus kata dasar itu digabung. Ya bisa mahasiswa, terus maha kuasa. Pokoknya maha kuasa digabung, kecuali yang dipisah itu maha esa. Terus, ya yang kayak gitu. Pokoknya. Terus ada yang pakai imbuhan, kalau imbuhan itu dipisah. Jadi maha pengasih. Gitu. Sempat dijelasin di yang sebelumnya, cuman aku bahas aja ya. Oke. Ini hapusnya. Oke. Kita hapus dulu. Oke, gila. Sampai sini aman nggak? Banyak sih yang digabung, yang dipisah gitu. Cuman aku tulis gini aja. Oke, aman. Makasih, Melda. Oke, kita lanjut. Oke, terus ini ada lagi. Kan tadi yang atas itu udah kita jelasin ya, ada yang ditulis serangkai, tapi ada juga nih pengecualiannya. Contohnya, di sini ditulis, jika kata setelah imbuhan berhuruf awal kapital dipisahkan dengan tanda hubung. Contohnya, sini aja. Anti. Kelihatan ya? Nah, anti Israel. Nah, pakainya tanda hubung ini. Oke, anti Israel. Terus anti, misalnya atau apa ya? Misalnya pro apa? Misalnya pro bla 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 gitu. Kalau pakai huruf kapital, pakai tanda hubung. Terus ada jika kata setelah imbuhan adalah kosakata bahasa Inggris dipisahkan dengan tanda hubung. Misalnya apa ya? Oh, ini multitasking. Ini seharusnya miring sih. Ini miring, soalnya aku masih bahasa asing, masih bahasa Inggris. Multitasking yang pakai tanda hubung yang strip itu ya, tanda hubung itu. Terus apa lagi? Mengovertake pakai tanda hubung. Pokoknya kalau yang pakai bahasa asing gitu, pakai kata asing gitulah, pakai tanda hubung. Jangan gini, jangan multitasking. Bukan gini ya, harusnya pakai ini. Pakai ini. Pakai tanda hubung. Ada nanya nih, multitask. Tapi di DM ya. Multitasking, yang miringnya tasking doang, Kak. Iya, yang miringnya tasking doang. Oke, udah bisa terjawab, tak? Harusnya nggak sempat ya? Ya, udah bisa terjawab? Oke, udah dijawab. Kalau kalian malu nanya ke itu juga, di depan banyak orang juga boleh DM aku. Oke. Terus ada juga jika bentuk terikat diikuti oleh kata berimbuhan, dipisahkan dengan tanda hubung juga. Contohnya, anti, tanda hubung, perbudakan. Terus ada lagi, pro, kesejahteraan. Ini nggak kelihatan. Gimana bedahin? Nggak bisa dibedahin. Oke. Bentar. Itu ya. Oke.
ini. Anti perbudakan pakai tanda hubung. Pro pakai tanda hubung. Jadi berimbuhan kan, perbudakan. A-nya imbuhan juga. Kesejahteraan. Boleh jelasin nomor satu lagi gak? Boleh. Oke, jadi kalau ini masih banyak tulisannya. Oke. Jadi kalau misalnya kata setelah imbuhan berhuruf awal kapital dipisahkan dengan tanda hubung. Tanda hubung. Misalnya anti Israel. Israel itu kan emang I-nya gede ya. I-nya kapital. Nah, jadi pakai tanda hubung ini. Terus apa ya? Misalnya contohnya apa lagi ya? Anti Indonesia. Pakai tanda hubung juga. Terus apa lagi ya? Pokoknya yang emang harus pakai ininya kapital, berarti pakai tanda itu ya, tanda hubung. Kan bukan jadi ini yang salah. Aku bukan gini kan, bukan anti Israel. Nah, jadi yang benar itu yang atas, pakai tanda hubung anti tanda hubung Israel. Oke, Salma udah paham belum? Atau mau kasih apa lagi? Terus, siapa lagi? Pro kontra juga pakai tanda enggak? Pro kontra. Pro kontra. Kalau pro kontra, ini tuh berlawanan ya. Ini tuh pro kontra. Berlawanan juga pro kontra. Kalau di sini kan jadi nggak kurang enak lihat ya. Jadi pro kontra juga mungkin pakai tanda hubung. Tapi nanti aku coba cari lagi aja buat pastiin. Soalnya kalau pro kontra kayak gini itu salah penulisannya. Tapi yang benar pakai tanda hubung. Soalnya ini tuh kayak kebalikannya. Ini tuh termasuk apa gitu. Terus, maka itu maksudnya kan awal kapital. Yang mana? Oh, ya. Nah, iya. Iya, poin 2. Ini banyak banget tulisan-tulisan abstrak. Berbicara di mana-mana. Oke. Ini sampai sini udah aman belum? Nanti aku coba itu aja ya, pastiin juga tadi siapa? Email ya. Oh ya, kalau kalian nanti mau chat aku ataupun apa, aku ada Twitter. Aku tulis Pasya SLS 07. Oke, nanti di situ. Di situ juga aku sempat bagiin materi buat apa ya, file-file gitu, isinya drive. Oke, kita lanjut. Ada juga ini, kasus yang ketiga itu, untuk menentukan gabungan kata yang bingung nih, kita tulis ini tuh serangkai, ditulis serangkai, atau ditulis terpisah. Nah, kita tuh bisa tambahkan imbuhan pada setiap unsur gabungan kata itu. Ini nggak ada misalnya. Contohnya, bekerja sama. Ini kayaknya nggak kelihatan ya. Bekerja sama, ini salah. Kerja sama digabung atau dipisah? Menurut kalian? Ya juga emang banyak yang masih itu sih ketukar. Gabung apa dipisah nih? Kerja sama. Kalian boleh komen, gak bakal disalahin kok. Aman gak bakal. Katana digabung. Terus ada yang mencoba jawab lagi? Pisah. Kata Lia, kata Naya digabung. Lu kelelep bener. Karena digabung, kata Naya dipisah. Rina sama Naya kembar atau gimana? Ada Nana. Nana.
Lia pisah, kata Lia pisah, kata Eka pisah, kata Cis pisah, kata Ta pisah, kata Imelda pisah. Oke, jadi yang benar adalah, yup, betul, dipisah. Karena, kenapa tuh? Kenapa dipisah? Maksudnya tuh, maksud kalimat ini, maksudnya tuh, bekerja sama, bisa ditambahin imbuhan nggak? Bisa kan? Contohnya, satu-satu ya, misalnya dari kata kerja, bekerja, terus mengerjakan, terus dikerjakan, pokoknya dikasih imbuhan, bebas mau di awal, mau di akhir, yang penting bisa dikasih imbuhan. Terus yang samanya juga bisa dikasih imbuhan, misalnya persamaan, pokoknya dari sama itu bisa dikasih imbuhan deh, banyak temennya. Oke, jadinya dipisah nih kalau bisa dikasih imbuhan. Sedangkan kalau nggak bisa dikasih imbuhan berarti nggak apa ya? Ya, nggak disatuin, bentar, tadi aku ngomong apa? Kalau dipisah, kalau bisa dikasih imbuhan berarti dipisah. Nah, gitu aja. Di mana itu dipisah, Kak? Emang sempat bingung ya kalau di mana itu dipisah atau enggak, tapi di mana itu yang benarnya itu dipisah karena itu tuh preposisi, terus mananya itu kan menunjukkan kayak tempat gitu. Jadi yang benar itu di pasti mana, yang benar itu di mana. Terus aku tuh sempat baca gitu kalau cara ngebedain yang dipisah sama yang enggak tuh tadi tuh apa ya? Bentar aku lupa di mana. Bukan di mana, apa ya? Nanti apa ya? Oke, pokoknya di mana itu dipisah ke ke bla bla ke mana ke apa dipisah juga. Oke. Emang kadang semuanya juga beda-beda ya. Terus oh ya kan kalau misalnya aku juga baru tahu loh kayak ini mah fun fact aja ya. Kalau sebenarnya tuh kan dulu tuh banyak banget ya apa ya ejaan. Ejaan tuh kita tuh asalnya tuh dari bahasa apa ya? Pas kita nggunain bahasa Melayu kita tuh referensi atau patokannya tuh dari sumber mana. Terus tahun berapa tuh jadi EYD, terus EYD tuh sekarang tuh udah nggak digunain lagi. Terus jadinya digunainnya itu PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Nah, sempat ada aku baca buku gitu, di situ ternyata masih belum 2015. Tanggung jawab dipisah apa digabung, Kak? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu dipisah. Kalau tapi ya, kan tanggung jawab dipisah. Tapi kalau bertanggung jawab juga dipisah. Tapi kalau mempertanggungjawabkan itu disatuin. Hilang. Oke, disatuin. Nah, ini tuh maksudnya gimana? Di sini, oke, kita akan jelasin ke bawah. Bentar. Nah, ini baru dibilang ya kan, panjang umur. Kalau tadi nanti kita kasih lagi aja. Yang tadi gambarnya buram. Kalau contoh kata yang nggak bisa dikasih imbuhan gimana, Kak? Contohnya, apa ya? Meja makan. Meja. Nggak jadi bermeja kan? Terus nggak jadi apa ya? Meja makan. Memakan tapi mejanya nggak bisa jadi bermeja atau nggak bisa dikasih imbuhan gitu. Contohnya kayak gitu sama kan makanya apa meja makan. Tapi enggak deh, enggak. Kalau meja makan kan emang dipisah ya. Apa ya yang nggak bisa dikasih imbuhan itu yang ini nih. Ntar aku ini tapi buram. Meja makan dipisah. Oh ya, sebenarnya tuh ada kalau meja makan kan emang nggak bisa dikasih imbuhan, tapi emang ada kata-kata tertentu yang harus dipisah. Itu banyak juga. Ini nggak kelihatan. Ntar aku pisahin dulu. Oke. Nah ini. Nih contohnya nggak bisa dipisah. Kayak gini. Emang udah disatuin. Nggak jadi berbeda. Atau hilang.
nggak jadi, atau jadi membea kan, terus nggak jadi menduka atau apa, ini yang kata-kata ini yang emang udah harus ditulis serangkai gitu. Segitiga disatuin, nggak jadi bersegi, nggak adanya juga persegi, bisa sih persegi tapi mentiga nggak ada, bertiga nggak ada. Itu contoh-contoh yang nggak bisa itu ya dikasih imbuhan. Terus kalian bisa screenshot atau apa ini, pokoknya ini kata-kata yang emang udah harus ditulis serangkai. Ada acap kali, ada kali, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa, bila mana, bumi putra, pokoknya banyak. Ini emang ditulis serangkai. Terima kasih. Terima kasih itu yang benar adalah, yang bakunya itu ditulisnya terima. Ini nggak bisa ditulis di sini, bentar. Aku balik dulu, gimana baliknya? Nah, ini kurang jelas. Tulis di sini aja deh. Terima kasih. Pasti bingung ya, terima kasih atau terima spasi kasih. Nah, yang benar itu adalah yang bawah. Terima kasih. Jadi, kalau misalnya kalian gunain mau yang baku itu yang terima kasih. Cuman kebanyakan orang yang sering gunainnya digabungin ya. Kecuali kalau misalnya, apa ya, kalau kasih imbuhan yang awal sama akhir, berarti nanti disatuin, apa ya, jarang sih kalau berterima kasih. Cuman kalau yang terima kasih kayak gini, pakai spasi. Terima, spasi, kasih yang benarnya. Oke. Terus, iya benar kata Eko. Ternyata udah dijawab juga ya. Ya, terima kasih dipisah. Oke. Terus kita lanjut ke bawah. Nih, yang tadi yang disebutin, tanggung jawab itu dipisah. Terus bertanggung jawab itu dipisah. Terus yang ke bawah sini, luluh lantak itu dipisah. Terus kalau ditambahin juga, luluh lantakan. Belakangnya kasih imbuhan ya, kan. Kalau ini dikasih imbuhannya ber. Terus ini ada bumi hangus dipisah. Terus bumi hanguskan dipisah juga belakang kan. Tapi bisa juga digabung. Digabung tuh kalau kayak gini. Tanggung jawabkan, kasih imbuhan memper sama kannya, bertanggung jawabkannya, dikasih imbuhan. Kalau dikasih imbuhan yang depan sama belakang berarti jadi disatuin ya, walaupun kalau kata lainnya dipisah. Tapi kalau udah kayak gini jadi disatuin. Tuh, meluluh lantakan. Pokoknya tuh, kalau dikasih, jadi intinya kalau dikasih imbuhannya cuma salah satu, mau di akhir kayak gini, atau mau di awal kayak gini, atau mau di akhir kayak gini, tetap dipisah ya. Tapi kalau dikasih imbuhannya dua-duanya, di awal sama di akhir, berarti disatuin ditulisnya. Oke. Sini ke sini aman nggak? Ingatnya kayak gitu. Kalau dikasih dua imbuhan, dua-duanya di awal sama di akhir, digabungin, dipisah, ya, kalau di satu berarti pisah. Oke, aman kata. Kasih sip. Tak. Oke, kita lanjut. Nih, ini pasti sering banget ya kalian udah apa ya? Udah hafal barang hatam KTSP luluh. Ini tuh kayak gini loh. Kayak gini loh. Kayak gini. Ini nih konsonan. Maksudnya konsonan tuh kayak B, C, D, F, G. Pokoknya selain A, I, U, E, O. Kalau vokal itu kan A, I, U, E, O. Itu vokal. Kalau yang hurufnya K, T, S, P berarti maksudnya diluluhkan gitu, maksudnya jadi berubah tuh, nggak jadi mengkuliahkan kan, nggak jadi gini, kita tulis kata yang salahnya ya, nggak jadi mengkuliahkan ya, tapi jadinya menguliahkan, terus jadi meneror, gak jadi menteror, jadinya yang benarnya meneror. Terus yang segera, yang benarnya menyegerakan.
bukan mensegerakan. Yang pulih, bukan memulihkan. Mempulih. Maaf ya tipenya, memulihkan. Oke. Terus, kalau konsonan, enggak dulu, enggak. Contohnya, membaca. Membaca. Enggak jadi memaca kan? Enggak jadi memaca. Tapi membaca. Kalau pokoknya selain KTSP, berarti gak luluh. Kayak B. B kan nggak termasuk huruf KTSP. Terus apa lagi? Ada yang mau ngasih contoh lagi? Banyak sih yang nggak luluh. Apa ya? Atau pokoknya banyak deh. KTSP luluh kayak gitu. Terus ada menyontek. Orang-orang tuh bingung. Apa ya? Nggak bingung sih. Cuman menyontek itu fun fact-nya dari kata sontek. Terus orang-orang tuh kadang kayak, iya apaan sontek? Ya emang kalau kalian cari di KBBI ada loh kata sontek. Sedangkan kata nyontek itu gak ada. Yang benar itu sontek. Karena kan sontek itu S ya depannya. Makanya sontek itu luluh. Jadi menyontek. Kita tidak boleh menyontek. Selain KTSP, contohnya kayak gimana? Ini, membaca. Yang benernya membaca. Yang ini salah. Terus mencoba yang benernya kan mencoba, bukan mengubah. Terus apa lagi ya? Banyak deh. Ya, kantuk Kak. Nah, kantuk kan termasuk huruf K ya. KTSP ingat bisa luluh, berarti jadinya mengantuk. Nah, terus kata Zara kan tadi kantuk ya. Terus ada Imelda, memberi. Ya, memberi itu nggak luluh. Nggak termasuk huruf KTSP. Makanya yang benar itu memberi. Oke, udah benar itu memberi. Memberi. Nggak jadi memeri kan. Meri itu nama burung. Burung meri. Oke, udah terjawab? Banyak sih. Apalagi ya? Zara sama Imelda udah terjawab belum sama tadi Salma? Contoh selain KTSP yang kayak membaca hurufnya B. Atau kalau... Oke, makasih. Mas Imelda sudah. Oke, sip. Terus kita lanjut ke bawah. Ada kecualinya ternyata. Tuh, yang tadi yang aku bilang kayak terus yang sama Salma nanyain selain KTSP tadi membaca kan bukan huruf KTSP. Terus tapi ya kalau misalnya kayak ini nih KR, KH, KL, TR, SP, PR itu nggak luluh teman-teman. Jadi contohnya mempraktikan. Jadi nggak jadi memeraktikan kan? Nggak jadi memeraktikan. Jadi gini, nggak jadi mempraktikkan. Tapi yang benernya mempraktikan. Konsonannya tuh ada dua, huruf konsonannya dua. Kayak Sarimi isi dua. Masih nggak di itu endorse. Oke. Terus apa lagi? Mengkhususkan. Nggak jadi bukan mengkhususkan. Jadi kalau gitu kalau katanya huruf konsonannya ada dua. Maksudnya konsonan tambah konsonan itu ada dua nih konsonannya. Ada KR, ada KH, ada KL. Kenapa jadi gini? Bentar. Pokoknya gitu. Nah, ke ini. Terus abaikan yang di highlight ini. Terus jika prefix diikuti oleh kata dasar per meskipun diawali kata SP. Contohnya, jadi maksudnya tuh nggak luluh. Contohnya nih, mempertanyakan.
nggak jadi mempertanyakan. Kayaknya masih ada kok. Dianya nggak kemana-mana. Nggak kayak doi yang hilang. Oke. Jadi gini yang benarnya yang atas ya. Mempertanyakan. Bukan jadi mempernyakan. Jadi susah juga kan bacanya. Oke, terus yang keempat maksudnya jika kata dasar terdiri dari satu kata yang awalnya jadi mengebom. bukan jadi mengbomkan. Abaikan katakan. Ini mengebom, mengechat. Kan bom tuh satu ya, satu kata. Terus chat, mengecat, bukan jadi mengcat. Terus apa lagi? Banyak sih. Terus ada yang nanya dulu. Ke ini ya? Geser kan bentar. Nih ya. Jadi intinya kalau konsonan, bentar. Oh, bisa kecil ya. Bisa baca chat dulu. Jadi intinya kalau konsonan ada kata SB tapi ada 2 huruf konsonan gak diluluhkan ya kak. Cuma kata itu aja nih. Ini kalau ada konsonan. Iya, kalau ada 2 konsonan maka nggak diluluhkan. Kayak mempraktikkan. Sebenarnya mempraktikkan ya, bukan mempraktikkan. Ada 2 konsonan itu jadinya nggak luluh. Walaupun T itu luluh kan termasuk KTSP. Tapi kalau konsonan sama konsonan jadinya gak luluh deh. Jadi mempraktikkan, tapi mempraktikkan. Oke, terus kelihatan gak ya nih kalau aku chat sini? Nah, kecil. Terus, oke, mengendarai, ya. Mengendarai itu kan dari kendarai. Pakai KTSP kan termasuk KTSP, jadinya luluh, jadinya hanya hilang deh, jadi mengendarai. Kayak gitu ya Melda. Terus ada kalau mengebor, ya betul, pintar sekali kata Cici. Terus ada yang juga nanya nih, mempraktikkan atau mempraktikkan. Yang benar tuh mempraktikkan kayaknya 2 boleh jelasin yang keempat lagi gak? Oke. Jika kata dasarnya terdiri dari satu kata awalan yang jadi intinya tuh kayak gini nih yang aku contohin. Mengebom, mengecat. Ininya satu. Jadi kalau bisa dibilang kayak apa ya, satu suku kata atau pokoknya katanya tuh pendek, bom, cat, terus apa lagi? Tadi ada bor, dia cuman set gitu. Berarti pakainya mengebom, mengecat, mengetik. Itu yang berarti kan tik. Terus jadi mengetik gitu. Mengepel ya benar kayak gitu. Kan pel. Jadi mengepel. Bukan jadi mengepel kan, tapi jadinya mengepel. Nah, kayak gitu. Oke, sampai sini paham nggak? Aman? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau aman bisa bisa ketik aman aja. Bentar. Ini aku masih. Oke, aman. Kata Ira aman. Oke. Nanti aku ingetin lagi. Nanti tuh ada tulisan di sini latihan di buku dan tidak baku. Nanti kita bakal latihan. Oke. Terus ada ini juga. Ini sebenarnya tuh gambarnya itu nggak buram ya. Coba kita lihat dulu sini. Nih. Nanti aku balik ke sini. Tapi sekarang di sini dulu. Oke. Gabungan huruf konsonan. Aku lihat dulu. Gabungan huruf konsonan
biasanya udah KH, pokoknya KH, NG, NY, SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Penggunaan gabungan huruf konsonan selain itu tidak baku kecuali nama. Contohnya yang ini. Bakti sosial, bakti. Yang baku itu bakti. Karena selain ini nih, selain KH, SG, NY, SY. Contoh kalau yang ini maksudnya itu bersyukur kan emang ada ya di KBBI. Syukur. Yang benar itu syukur bukan syukur. Syukur. Terus ini nih. Kelihatan. Budi. Kan nggak termasuk 4 ini. Jadinya bakunya Budi. Budi. Budiman. Budi. Enggak sih itu kan nama merek Miss. Dharma bakunya Dharma. Tapi kan ada juga ya. Ada juga kudu. Pokoknya ini tuh kan nggak bisa cerita lagi. DH. Kalau DH tuh nggak termasuk 4 ini. Makanya jadinya bakunya wudhu, Ramadan, maghrib. Terus ini banyak yang salah ya. Kan kalau kayak gini tuh jadi ashar. Bakunya tuh ashar. Banyak yang itu tuh ashar. Terus hadis, azan. Terus Terus nih ada yang sering salah juga di sini, azan. Yang bakunya itu nggak pakai D. Bakunya itu azan, bukan azan. Tuh kan nggak termasuk di sini. Kalau yang seperti ini, berarti yang bakunya ini. Kalau yang termasuk ini, contohnya syukur, berarti bakunya itu syukur, bukan syukur. Terus, apa lagi? Udah ini duha, ustaz, subuh. Oke. Kayak gitu. Pokoknya ingat-ingat ini nih. Tapi kadang sebenarnya ada juga sih yang KH, bakunya tuh K. Tapi umumnya ini. Kadang-kadang lagu gak sih? Itu misalnya di luar lagi ada acara, rumah aku dekat lapangan gitu. Jadi tiap malam jepet-jepet. Gitu. Oke. Paham nggak kayak gini? Atau kalau masih mau jelasin, boleh pelan. Ini burem sih. Sini. Budi, bakunya Budi. Jarang juga ya nama itunya Budi. Biasanya kan Budi. Maghrib. Terus balik itu balik. Gak pakai H bakunya. Balik. Ustad, su. Oke. Kita lanjut. Kalau mazhab itu emang coba aku cari dulu deh. Kadang juga kan ada yang masih dalam bahasa Arab, ada yang masih dalam bahasa Indonesia. Mazhab itu ada di KBBI, berarti termasuknya. Ada yang lagi, nih, boleh diingatin dulu. Kalau mazhab jadi udah benar ya. Makanya jadi kalian bisa jadi ini patokan, tapi di sisi lain juga jangan terlalu patok sama ini. Cuman kebanyakannya kayak gini. Tapi kan ada juga ya. Coba. Saya dan Ali boleh dimatiin dulu gak mic-nya? Ya, makasih ya. Mazhab udah bener mazhab ditulisnya gitu. Soalnya kan masih ada ya bahasa yang belum dijadiin bahasa Indonesia, masih ada kosakata bahasa Arab yang masih bahasa Arab gimana ya? Gitu deh intinya. Jadi belum sesuai sama pedoman yang kayak gini gitu. Mazhab bakunya mazhab kok udah bener kalau kayak gitu. Oke.
kelihatan benar. Nggak kelihatan semoga. Terus yang terakhir, tapi masih ada nanti kita latihan-latihan. Maksudnya ada tanda apostrof. Tanda penyingkat itu, tanda apostrof itu yang kayak gini nih. Bisa di ini. Pokoknya yang gitu. Yang kayak koma tapi di atas. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya ini. Dia kan itu maksudnya akan kusurati. Mereka sudah datang kan itu maksudnya bukan. Tapi kalau kayak gini tuh jangan kalian gunain dalam kayak surat-surat resmi atau apa karena bisa termasuknya tidak baku sih. Tuh, terus kan biasanya doa, maaf, Jumat, Quran ditulisnya tanpa apostrof. Tapi biasanya ya orang-orang tuh kan nulisnya Jumat. Nah ini tuh salah. Doa juga salah. Yang benar tuh yang kayak gini. Doa, maaf, Jumat, Quran. Jadi kayak gitu. Kecuali ya pada waktu dulu waktu pas menggunakan kaidah yang apa ya namanya? Apa ya? Aku lupa pokoknya yang dulu banget itu tuh masih ngegunain kaidah yang kayak gini, jadi masih pakai tanda apostrof. Tapi kalau sekarang kan sudah semakin canggih, kita sekarang menggunakannya PUEBI, jadi nggak ada kata baku yang ditulis pakai apostrof kayak gini. Ini tuh salah, kita hapus saja karena dia tuh salah. Nah yang benar tuh kayak gini, doa, maaf, Jumat, Quran. Ditulis tanpa tanda apostrof. Oke, sampai sini. Oh iya, ya Imelda salah kayak gitu. Iya banyak ya orang-orang yang suka gunain kayak gitu. Nah. Sebenarnya salah. Tapi kalau emang dia gunainnya dalam kehidupan sehari-hari nggak masalah sih. Karena emang sehari-hari kan kita gunainnya kata yang tidak baku. Yang penting kita masih tahu bahasa bakunya guys. Oke, aku juga kan emang sempat buat kuis-kuis gitu ya. Terus sempat ada yang protes lah. Kenapa aku cari di Google tuh pakai apostrof katanya. Ya kan kamu carinya di KBBI yang Islami gitu. Kalau emang bukan KBBI Islami maksudnya kayak apa ya? Ejaan yang Islami gitu emang pada pakai tanda apostrof gitu. Cuman kalau kita merujuk pada PUEBI atau KBBI gitu, gak ada tuh yang pakai apostrof gitu guys. Oke, ini udah lumayan ya. Oke, kita ke bawah dulu lagi nih. Oke, sampai sini kita udah ada dulu materinya. Kita lanjut ke soal ya. Ada yang mau quiz? Oke, kita ini ya. Kalau kalian dapat peringkat pertama, bakal aku kasih pulsa. Pulsanya mau berapa? Mau 10, mau berapa? Bebas lah, nantilah. Tapi bisa PC-PC aku. Tapi mungkin minimal kita aku start dulu ya. Bentar. Loading. Oke, tunggu dulu lagi loading. Kelihatan nggak ya? Lagi loading. Oh ya, kuisnya ini 8 soal ya. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyain atau apa dulu. Oke, kita nih, Kahoot itu cara mainnya kalian nanti bisa apa ya? Belah layar gitu atau kalian bisa modal mandiri sih kalau nggak ada itu. Nih, game pinnya boleh masukin ya. Duh, ketutupan. Bentar. Game pinnya atau kasih linknya di sini. Oke. Kalian boleh join, oke? Aku tunggu ya sampai berapa?
Bisa dipencet gak itunya? Kalian atau enggak kalian cari di Google gitu Kahoot. Oh, di KI ya. Kayaknya kayaknya sinyal akunya juga yang lagi. Ya kan benar sih dapat sinyal aku. Bentar. Oke, udah ada email dah. Udah ada Bunga. Udah ada Ines. Wih, udah ada Chill House, ada Ta juga. Oke, kita tunggu sampai deh. Oke, ada Yu, ada Zara, ada Naya, ada Pia, ada Cira. Oh, ini pas aku nyari ternyata pro kontra itu gak disebutin sih pakai tanda hubung atau enggak, tapi kebanyakan ditulis di sini tuh pro dan kontra. Jadi kalau mau ditulis pro dan kontra aja, nggak usah pakai tanda hubung aja. Kalau daripada bingung disatuin atau dipisah. Cuman aku jarang nemuin yang pro kontra disatuin sih. Ada Cici, ada Naiza, ada Zara, ada Yu, ada Pia, ada Ciera, ada Cici, ada Lia, ada Zahra, ada Caca, ada An. Soalnya 8 soal, tapi gampang sih, ini cuman set gitu. Tunggu sampai jam berapa ya? 8 berapa? Ada naik 8:43. Atau kelamaan ya? Ada ke tempat 2 aja gitu. Oke, sampai 42 aja deh. 8:42 ya, aku tunggu. Nanti kalau kalian mau nanya atau mau klaim hadiahnya nanti bisa ke aku ya ke sini. Belum mulai sampai 8:42 kelamaan gak sih? Nanti Twitter aku teh 07 apa 7 ya? Atau pas 1 aja gitu mulai. Kasih SL setuju, nanti klaim hadiahnya di situ atau mana. Oke, mulai aja sekarang. Mulai sekarang apa gimana ya? Ada yang mau join lagi gak? Kalau mau join itu bisa masuk. Ada naik. Tapi kalian kalau masih mau join dalam pas lagi mulai juga bisa sih. Oke, sampai kayaknya naik sinyalnya kurang bagus ya. Oke, sampai 1 aja deh. Oke. Oke, bentar lagi kayaknya udah 8:40 di aku. Ada email dah. Oh. Ingat ya, jadi soal sama jawaban itu pisah. Misalnya di layar aku nih ada ini, tapi jawabannya tuh cuma kotak-kotak atau apa. Kalian bisa jawab lagi. Oke, sekarang start aja ya. Oke. Kalian lihat soalnya di sini ya. Latihan baku, tidak baku. Kata baku di bawah ini yang tidak sesuai dengan kaidah di dalam KBBI yaitu ketutupan. Apa nggak sih? Ada bank, apotek. Oke. Mana nih yang salah, yang nggak sesuai sama KBBI? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pada pintar-pintar izin yang tidak
bakunya. Bener ya. Kalau bank itu ada di KBBI kok. Kalau kalian mau cek. Terus aktif juga baku. Tidak bakunya itu pakai P. Aktif. Apotek. Yang udah disebutin ya. Adanya apoteker, bukan apoteker. Jadi bakunya juga apotek. Terus ada izin. Yang benar tuh harusnya pakai Z. Izin. Ya, aku sambil bahas ya. Oke, kita lanjut. Siapa yang peringkat pertama? Ada Ta. Oh iya. Terus yang kedua ada Ines. Yang ketiga ada Caca. Terus ada Naya sama Nai juga. Oke, kita lanjut. Pertimbangkan kata bernomor 2 yang perlu diperbaiki atau tidak. Ini. Mana katanya? Bentar. Nih. Pramuka Prajamuda Karna merupakan sebuah kegiatan pendidikan non-formal. Nah, non-formal itu perlu perbaiki atau tidak? Waktunya 37 masih lama. Ayo yang yang merah tidak perlu diperbaiki atau yang kuning non kayak tanda hubung formal atau yang biru non gabung formal atau non formal. Pokoknya yang mana ya? 11, 10, 9, 8, 7. Ayo yang belum jawab. Kalau semakin cepat kalian jawab, berarti semakin besar poinnya ya. Tapi hati-hati juga. Oke. Ini bentar ya, aku megang. Ternyata ada 6 orang yang jawab benar. Tadi tuh non formal. Yang tidak perlu dibalikinya apa? Pokoknya kenapa jawaban yang benar ini? Karena kan tadi non itu termasuk kata yang emang serangkai. Non apa ditulisnya kayak gini. Emang udah kayak gini, guys. Kayak bukan ini. Kalau non formal enggak kayak gini. Non formal itu bahasa tidak baku. Oke, kita lanjut. Siapa peringkat pertama? Ta masih peringkat pertama. Terus disusul ada Zara, Nai, ada Ayu, ada Chill House. Wis, keren. Ayo, yang belum kita kejar-kejar. Oke, tapi sekalian kalian pahami materi juga ya. Apa ini? Penyakit campak memiliki resiko penularan yang tinggi. Apakah perlu diperbaiki atau yang benarnya risiko yang warna kuning atau yang benarnya riskan yang warna biru atau risk keluar dari kazut kahut bisa join lagi deh kayaknya. Ayo 5, 4, 3, 2, 1 dan wih, pada pinter-pinter. Yang benar risiko. Ya benar. Kan tadi sempat disinggung juga ya. Kenapa risiko? Nggak risiko ya karena bahasa Inggrisnya tuh risk gitu ya. R-I-S-K. Jadi bakunya juga risiko. Pakai I, nggak pakai E. Oke. Gitu ya. Kita sambil bahas saja. Kita lanjut. Siapa ke pertama? Wah, ini ada... bentar. Ada Nai. Wih, tadi terus yang kedua ada Pillhouse Pia. Wih, 3 kali bener nih. Terus ada Ta, terus ada Ines juga. Ayo, masih bisa nyusul, Kak. Semakin cepat, semakin gitu. Hati-hati ya. Bentar, sini ada. Oke, kita lanjut. Terus pertimbangkan kata yang dicetak tebal perlu diperbaiki atau tidak nih. Bentar. Di sini. Nah, terkait PT yang ini nih, memproduksi. Apakah perlu diperbaiki? Apakah diproduksi? Atau memproduksi? Produksi. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ayo, produksi. Dari kata produksi. Wih, pinter-pinter nih. Ih, keren loh. Ini. Wih, bener semua. Keren. Udah paham ya kalau konsepnya sama konsepnya berarti jadinya udah bener. Memproduksi nggak jadi memproduksi. Tapi pakai P. Oke, kita next. Siapakah yang pertama? Wih, Chill House. Ini kayaknya susul-menyusul ya.
Terus ada Pia, ada Ta, ada Ines, sama ada Caca. Keren. Oke, ini soal keempat, udah setengah perjalanan. Ayo. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Perlu diperbaiki, tidak perlu diperbaiki, berkembang biak, mengembang biakan, kembang biak, berkembang biak. Kalau satu imbuhannya dipisah apa disatuin ya? Atau emang udah benar kayak gitu? Kalau imbuhannya cuma itu ber ya. Soalnya kan kembang biak. Satu. Wis. Pintar-pintar. Oke, tidak perlu diperbaiki. Salah, karena ini akan ada ber itu satu imbuhan. Kalau misalnya hanya dikasih satu imbuhan, baik di awal prefix gitu, maka dipisah ya. Kalau misalnya, padahal kan gitu ya, kembang biak itu dipisah. Kalau ini, pokoknya yang benar ini deh. Kalau dikasih satu imbuhan, jadinya dipisah, berkembang spasi biak. Oke, next ya. Kalau mau digabung paling berkembang biak, berkembang biakan atau pengembang biakan itu disatuin. Soalnya ada imbuhan di awal sama akhir. Oke, ini siapa yang pertama? Ada Chilhosui, ada Ta, menyusul lagi nih. Ada Pia, ada Cacat, sama ada Zahra. Pakai Z. Oke, kita lanjut. Penulisan kata yang salah ditunjukkan oleh nomor. Bentar, ini masih loading gambarnya. Maaf, bentar. Nah, ini muncul. Sukacita, terima kasih, kerjasama. Yang salah ya, hati-hati loh. Bukan yang benar, yang salah. Kerja yang salah yang mana aja nih? Oh iya, tadi juga ada yang nanya yang terima kasih. Disatuin apa dipisah? Terus sempat dibahas. Masih waktunya masih 30, 29, 28, 27, 26, 25. Oke, masih lumayan dah. Set. Wih, pintar-pintar, keren-keren. Keren banget loh. Soalnya aku aja kadang masih ketukar, tapi kalian keren bisa jawab bener. Keren banget, serius. Oke ya. Karena tadi itu apa ya? Pokoknya salah. Kalian pasti udah tahu sih. Aku lupa tadi soalnya apa. Oke, kita lanjut aja. Udah pada benar semua nih. Oke, Chill House masih memimpin yang pertama. Terus ada Pia, ada Zara, dan ada Caca. Oke, kita lanjut. Set. Orang yang menyebarkan hoax akan mendapatkan konsekuensi. Udah ini cepat ya. Hoax sama konsekuensi. Hoax, konsekuensi. Benar yang mana nih? 18, 17, 16, 15. Ayo, 13, 11, 11, 10, 9, 8, 7. Kok jadi maju? Ya, oke. Ini ternyata lebih banyak yang pilih itu ya. Emang ya? Makanya orang-orang tuh banyak yang ngirinya hoax tuh pakai X ya. Padahal kalau, emang ini udah pasti ya, kalau hoax, X itu kalau dimasuk jadi baku itu pakai KS, hoax. Terus apa lagi ya? Pokoknya pakai X itu jadinya KS deh. Bukan nih. K sama S, bukan hoax. Hoax pakai KS sih, guys. Konsekuensi. Oke, yang benar hoax. Terus ambulan. Ini nanti aku spill soal lain deh. Nanti aja deh. Oke, yang benar yang ini. Kita lihat setiap bakal. Benar. Jeng. Chill House masih memimpin. Terus ada Ta juga. Bebas susul-susul ini. Cuma beda puluhan poin. Wis, Pia juga. 7 kali benar ya. Angka 7 angka kesukaan aku. Gak nanya. Sudah Caca. Oke, kita coba lanjut. Ayo yang lainnya yang belum masuk juga nggak apa-apa. Masih kita juga yang penting belajar. Kesalahan penggunaan baku. Ini loading terus ya. Tapi pokoknya yang kira-kira kata kalian ini belum dijawab. Nah, ini. Terjadi kecelakaan ekstrem yang menewaskan 35 penumpang bis.
jadi yang salah ya, hanya 2 orang yang berhasil selamat walaupun mengalami cedera. Serius, semua korban segera dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Salah satu keluarga korban mengaku anaknya yang tewas merupakan seorang atlet. Ayo yang salahnya mana aja? 19 detik lagi. Masih dikit nih yang jawab. Ayo harus teliti. Yang berarti ekstrem, bis, cedera, ambulan, atlet. Ya. Oke. Cing. Wih, dominan yang bener ya. Iya tadi belum di ini. Oke, karena ini yang salah. Bis itu harusnya bus ya, bakunya. Terus ambulan itu pakai S. Ambulans. Terus atlet itu yang benar pakai E. Atlet. Oke. Karena kan bahasa Inggrisnya juga atlet. Tadi sempat disinggung ya. Bahasa. Oke. Kita ini soal keberapa? Ternyata udah soal ke-8, gak kerasa. Oke, kita lihat ya siapa yang peringkat pertama. Nanti bisa ini aku di Twitter, DM aku atau di mana ya? Ya di Twitter aja. Atau kalau mau tahu IG aku ini Fasya Salsabila. Nanti boleh DM aku ya. Kayak yang itu yang benar apa nih? Bis itu bus. Pakai U. Bus. Ambulans yang benarnya. Kayak ini kesalahan ya. Berarti ini yang salah. Terus ambulans, atlet itu atlet. Kalau yang ekstrem emang bakunya itu ekstrem ya. Terus yang cedera juga cedera emang udah baku. Ya. Oke, kita lihat ya siapakah. Ya benar Via. Makasih udah bantu jawab. Kita lihat siapa ya yang nanti boleh PC yang tadi ke Twitter aku atau Instagram, kita lihat ya siapa yang. Tapi kalaupun nggak menang jangan berkecil hati karena ini cuma latihan juga. Aku cuma kasih reward ke kalian. Yang penting kalian dapat ilmunya dan ini mungkin akan sangat berguna. Nah ya, muncul di UTBK atau di mana soal ujian. Siapakah ini? Ding ding ding. Yang ketiga, Chill House Tete. Ya, 3. Terus yang kedua, siapa? Pia. Dan yang pertama, siapa? Jadi ini ada Ding. Tahui. Keren. Set. Ada runners up-nya, Zahra sama Caca. Oke, Tak. Kamu boleh DM aku di Twitter ataupun di Instagram ya. Tak. Atau Tak ada yang bisa di aku hubungi nggak? Nanti atau boleh DM aku nggak everyone juga nggak apa-apa. Pokoknya kamu konfirmasi ke aku, nanti aku bakal kasih kontak kamu, oke? Sebagai hadiah. Jadi, terima kasih ya. Udah mau, terima kasih kepada yang lain juga udah mau join kelas ini. Mungkin cukup segini aja ya. Udah mau jam 9 kurang juga. Oke. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke,